Ia datang dengan niat merampok, tapi pulang dengan hati yang bersih. Bukan dengan uang hasil kejahatan, tapi dengan kalimat syahadat yang menggetarkan jiwanya. Dalam sekejap, niat jahat berubah jadi hidayah. Muhammad Sohil tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang sederhana di sebuah sudut kota di Amerika Serikat suatu hari akan menjadi perbincangan banyak orang. Ia bukan seorang tokoh terkenal, bukan juga pemilik perusahaan besar. Ia hanya pria biasa, imigran asal Asia Selatan yang datang ke Amerika membawa harapan baru, dan kini menjalankan sebuah toko kecil bernama Shirley Express. Toko itu tidak besar, bahkan bisa dibilang cukup sederhana. Tapi toko itulah yang menjadi sumber nafkah utama bagi Sohil. Letaknya berada di kawasan pemukiman yang tak terlalu ramai, namun cukup strategis karena berdekatan dengan jalan utama dan halte bus. Shirley Express buka dari pagi hingga malam, menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan ringan, minuman, rokok, kebutuhan rumah tangga, hingga beberapa barang kebutuhan mendesak lainnya. Sohil menjalankannya hampir tanpa bantuan. Ia membuka sendiri, menjaga sendiri, dan menutupnya sendiri. Meski hidup sebagai minoritas dan berstatus imigran, Sohil dikenal ramah oleh warga sekitar. Senyumnya selalu hadir setiap kali pelanggan masuk. Ia sering mengingat nama pelanggannya, bahkan hafal kebiasaan belanja beberapa dari mereka. Ia bukan hanya pedagang, tapi juga pendengar yang baik. Seringkali pelanggan datang hanya untuk berbicara atau sekadar bertanya kabar. Itulah yang membuat banyak orang nyaman berbelanja di tempatnya. Toko Shirley Express memang kecil, tapi suasananya hangat. Sohil berusaha menjaga kebersihan toko, menata rak-rak barang dengan rapi, dan memastikan pelanggan merasa aman. Ia tahu betul bahwa kepercayaan pelanggan adalah hal utama. Karena itu, ia tidak pernah mengambil untung terlalu besar. Ia lebih memilih mendapatkan pelanggan tetap daripada sekadar keuntungan sesaat. Di balik rutinitasnya yang terlihat biasa, Sohil menyimpan banyak nilai dalam hidupnya. Ia menjalani ajaran Islam dengan penuh ketenangan. Setiap kali ada waktu luang, ia duduk di belakang meja kasir dan membaca Al-Quran kecil yang selalu disimpannya di laci. Ia percaya bahwa keberkahan rezeki tidak hanya datang dari usaha keras, tapi juga dari niat yang baik dan hati yang ikhlas. Ia tidak pernah lupa sholat, meskipun kadang harus melakukannya di sela-sela waktu kerja yang padat. Sohil juga terkenal tidak suka mencampuri urusan orang lain, tapi ia peduli. Pernah suatu waktu ada seorang pelanggan tua yang kehilangan dompet di dalam toko. Sohil langsung memutar CCTV dan membantu mencarikan. Ia bahkan menolak ketika orang tua itu ingin memberinya imbalan karena merasa bersalah telah merepotkan. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak sudah tenang sekarang," jawabnya saat itu. Namun, hidup sebagai imigran di negeri orang tidak selalu mudah. Sohil juga pernah menghadapi diskriminasi. Pernah ada seorang pelanggan yang terang-terangan menyebutnya teroris hanya karena melihat Sohil memakai peci dan berjanggut. Tapi alih-alih membalas dengan emosi, Sohil hanya menjawab, "Saya di sini untuk berdagang dan membantu pelanggan, bukan untuk menyakiti siapapun." Kata-katanya itu justru membuat pelanggan tersebut diam dan keluar dari toko tanpa berkata apa-apa lagi. Toko itu telah menjadi bagian penting dari hidup Sohil. Ia sudah mengelolanya lebih dari 7 tahun. Banyak perubahan yang ia alami. Dari yang awalnya sepi pembeli, kini mulai banyak orang yang mengenalnya. Beberapa pelanggan bahkan tak segan menitipkan pesan jika mereka terlambat mengambil barang. Sohil memang bukan pebisnis besar, tapi ia dipercaya. Hari-hari Sohil nyaris selalu sama. Bangun pagi, menyiapkan diri, membuka toko, melayani pelanggan, mencatat barang masuk dan keluar, lalu menutup toko di malam hari. Kadang ia pulang larut malam karena harus membereskan stok barang. Ia tinggal tidak jauh dari toko, sebuah rumah kecil yang disewanya. Ia hidup sendiri, jauh dari keluarga yang masih berada di negara asalnya. Namun ia tidak pernah mengeluh. "Saya bersyukur bisa kerja halal dan hidup tenang di sini," katanya suatu waktu kepada seorang pelanggan yang menanyakan kenapa ia betah tinggal di Amerika. Meski jauh dari keluarga, Sohil tetap menjaga hubungan. Ia rutin mengirim uang ke kampung halaman dan menelepon orang tuanya setiap pekan. Ia tidak ingin orang tuanya khawatir. Setiap kali mereka bertanya soal keadaannya, Sohil selalu menjawab dengan senyum, "Alhamdulillah, semua baik." Dalam diam, Sohil adalah orang yang peduli. Pernah ada seorang ibu muda yang datang ke toko dengan wajah bingung karena tak cukup uang untuk membeli susu formula anaknya. Tanpa pikir panjang, Sohil langsung berkata, "Ambil saja, Bu. Nanti kalau ada uang bisa dibayar." Sang ibu berlinang air mata dan berkali-kali mengucapkan terima kasih.
Sohil hanya tersenyum dan berkata, "Saya juga punya ibu di rumah. Saya tahu rasanya jadi orang tua." Kebaikan hati Sohil bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia tumbuh dari keluarga sederhana yang menanamkan nilai kejujuran dan kepedulian sejak kecil. Ayahnya dulu seorang guru, sementara ibunya menjual sayur di pasar. Sejak kecil, Sohil sudah terbiasa membantu ibunya berjualan sebelum berangkat sekolah. Ia tahu betul arti dari kerja keras dan pengorbanan. Dan dari semua hal yang ia jalani, Sohil hanya punya satu harapan: hidup tenang, rezeki cukup, dan bisa membantu orang lain semampunya. Ia tidak bermimpi jadi kaya raya, tidak juga mengejar popularitas. Baginya, hidup yang baik adalah hidup yang bermanfaat. Malam-malam di toko Shirley Express biasanya tenang. Beberapa pelanggan terakhir datang untuk membeli rokok atau air mineral. Setelah itu, Sohil akan mulai merapikan barang dan mengecek laci kasir sebelum menutup toko. Ia biasanya menutup sekitar pukul 10 malam. Setelah semua selesai, ia akan duduk sebentar di balik meja, menatap etalase depan toko, dan menarik napas panjang sebelum mematikan lampu. Tapi suatu malam, saat rutinitas itu berjalan seperti biasa, ada sesuatu yang berbeda. Malam yang awalnya tenang berubah menjadi malam yang penuh ketegangan. Malam itu akan menjadi titik balik dalam hidup Sohil. Dan semuanya dimulai saat seorang pria asing mendorong pintu toko dengan langkah cepat, membawa tongkat baseball di tangannya. Malam itu, toko Shirley Express sepi seperti biasa. Waktu menunjukkan pukul 21.57. Sohil baru saja merapikan rak terakhir di dekat kasir, bersiap menutup toko. Ia mengecek kunci pintu belakang, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, lalu berdiri di balik meja kasir sambil menghitung uang tunai hari itu. Suasana tenang, hanya suara kipas angin dan jam dinding yang terdengar. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah. Pintu toko terbuka dengan keras. Seorang pria berjaket hitam masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tertutup sebagian dengan hoodie, dan tangannya menggenggam erat tongkat baseball. Sohil terkejut, tapi tetap berdiri tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi pelanggan aneh atau mabuk, tapi pria ini berbeda. Tatapan matanya penuh tekanan. Napasnya berat, seperti orang yang baru saja berlari atau menahan emosi. "Uangmu! Cepat kasih semua uangnya sekarang!" bentaknya sambil mengangkat tongkat baseball dan mengarahkannya ke meja kasir. Sohil mematung sejenak. Otaknya bekerja cepat menilai situasi. Ia tidak langsung bereaksi. Tangan kirinya tetap di atas meja, sementara tangan kanannya perlahan-lahan meraba ke bawah, menyentuh bagian bawah laci tempat ia menyimpan senapan kecil miliknya. Senjata yang selama ini hanya disimpan untuk berjaga-jaga. Pria itu semakin mendekat. "Cepat! Jangan bikin aku marah!" bentaknya lagi. Sohil menarik napas dalam. Dengan tenang, ia mengambil senapan itu dan mengarahkannya ke arah pria tersebut. Bukan dengan niat untuk menembak, tapi cukup untuk membuat perampok itu berpikir ulang. Suasana berubah drastis. Pria itu langsung berhenti. Tangannya gemetar. Tongkatnya turun perlahan. Matanya membesar. Wajahnya pucat. Jangan tembak saya," ucapnya terbata-bata. Tongkat baseball itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Sohil tetap mengarahkan senapan, tapi ia tidak bergerak. Ia menatap pria itu lekat-lekat, mencoba membaca ekspresinya. Pria itu tiba-tiba berlutut. Ia menangis. Tangannya terangkat seperti orang menyerah. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. "Saya mohon, saya nggak punya pilihan. Anak-anak saya belum makan 2 hari. Saya kehilangan kerja. Saya butuh uang. Tolong, jangan tembak saya," katanya sambil terseduh-seduh. Sohil mulai menurunkan senjatanya perlahan. Ia masih siaga, tapi ekspresi pria itu membuatnya goyah. Tangisannya bukan tangisan pura-pura. Ia tampak hancur. Ada rasa sakit yang nyata di suaranya. Sohil tahu orang bisa pura-pura, tapi dia juga tahu ketika seseorang benar-benar berada di titik terendah hidupnya. Ia tidak langsung bicara. Ia membiarkan pria itu meluapkan emosinya. "Kenapa kamu nggak cari bantuan sosial atau ke dapur umum?" tanya Sohil akhirnya. Pria itu hanya menggeleng. "Saya malu. Saya nggak mau orang tahu saya gagal. Saya udah coba cari kerja kemana-mana, tapi ditolak terus. Saya cuma pengen anak-anak saya bisa makan malam ini," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Sohil menunduk. Ia merasa hatinya dihantam sesuatu. Ia tidak bisa membayangkan harus berada di posisi pria itu. Hidup di negeri asing, tidak punya siapa-siapa, lalu harus memilih antara kelaparan atau melakukan kejahatan demi menyambung hidup keluarga.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Sohil menyimpan kembali senapannya ke bawah meja. Ia mengambil napas panjang, lalu membuka laci kasir. Dari situ ia mengambil beberapa lembar uang tunai dan menghitungnya. Ini $40. Ambil dan gunakan dengan baik. Jangan pernah ulangi ini lagi, ucap Sohil sambil menyerahkan uang itu ke pria yang masih berlutut. Pria itu menatapnya tak percaya. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Kenapa? Kenapa Anda bantu saya? Tanyanya dengan suara serak. Karena saya juga pernah berada dalam situasi sulit, jawab Sohil singkat. Ia kemudian melangkah ke kulkas dan mengambil sebotol susu serta beberapa roti. Ia membungkusnya dengan kantong plastik dan hendak memberikannya kepada pria itu. Namun saat ia kembali ke area depan, pria itu sudah tidak ada. Pintu toko terbuka sedikit, menunjukkan bahwa dia pergi dengan cepat. Uang dan makanan yang diberi Sohil telah diambil, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya lagi. Sohil berdiri sejenak, diam. Ia tidak marah, tidak juga kecewa. Ia hanya menatap pintu toko yang perlahan tertutup kembali oleh angin malam. Dalam hati, ia berharap pria itu sungguh-sungguh berubah. Ia tidak tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau di mana tinggalnya. Tapi ia tahu bahwa malam itu, sesuatu yang besar sedang terjadi, tidak hanya pada pria itu, tapi juga pada dirinya sendiri. Sohil menutup toko seperti biasa, tapi langkahnya terasa berbeda. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara lega, haru, dan sedikit khawatir. Ia tidak tahu apakah keputusannya untuk tidak melaporkan pria itu ke polisi adalah keputusan tepat. Tapi yang ia tahu, malam itu ia memilih untuk percaya pada sisi baik manusia. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Sohil menjalani aktivitas seperti biasa di tokonya, Shirley Express. Ia tetap melayani pelanggan dengan ramah, membersihkan rak, dan mencatat stok barang. Namun di dalam pikirannya, sosok pria yang mencoba merampoknya itu masih terus terbayang. Wajahnya, air matanya, kata-katanya, semuanya masih tertinggal jelas di ingatan Sohil. Ia masih belum tahu siapa pria itu, tapi ia terus berharap orang itu benar-benar berubah. Lalu sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. 3 hari setelah insiden tersebut, sebuah surat tiba di toko. Tidak ada nama pengirim, hanya ditujukan ke pemilik Shirley Express. Sohil membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dan selembar uang pecahan $20. Untuk orang baik yang memilih belas kasihan daripada kemarahan. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Sohil membaca surat itu berulang kali. Ia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Tapi yang jelas, itu bukan dari perampok malam itu. Tulisan tangan dan gaya bahasanya sangat berbeda. Mungkin seseorang yang mendengar cerita itu, tapi Sohil belum pernah menceritakannya ke siapa-siapa. Bahkan tidak ke teman dekatnya. Ia mulai merasa aneh. Hari berikutnya, surat kedua datang. Kali ini isinya lebih mengejutkan. Selain lembaran uang $50, si pengirim menulis, "Saya mendengar apa yang Anda lakukan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti Anda. Gunakan ini untuk membantu lebih banyak orang." Sohil mulai bertanya-tanya, bagaimana ceritanya bisa tersebar? Siapa yang tahu? Jawabannya datang tak lama kemudian. Seorang pelanggan tetap, seorang wanita parubaya bernama Martha, datang ke toko dengan wajah antusias. "Sohil, ternyata benar itu kamu ya?" katanya sambil menyerahkan ponsel kepadanya. Di layar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan cerita yang sangat mirip dengan kejadian malam itu. Judulnya, pemilik toko di Texas menolak menembak perampok lapar dan malah memberinya makan. Sohil kaget. Ia membaca postingan itu dengan teliti. Tidak ada nama yang disebutkan, tapi deskripsi tokonya sangat jelas. Bahkan warna dinding dan susunan rak disebutkan. Di bagian komentar, ratusan orang membanjiri dengan ucapan salut dan doa. Beberapa komentar bahkan mengaku tahu lokasi toko itu dan ingin mampir langsung. "Aku tahu itu kamu," kata Martha sambil tersenyum. "Aku nggak pernah ragu kamu orang baik, tapi ini luar biasa." Sohil hanya tersenyum kecil. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia tidak berniat jadi pahlawan atau viral. Ia hanya bertindak sesuai dengan hati nuraninya malam itu. Hari demi hari, makin banyak orang yang datang ke tokonya bukan hanya untuk belanja, tapi untuk menyapa, mengucapkan terima kasih, atau bahkan menitipkan donasi. Ada yang menyumbang uang tunai, makanan, dan beberapa bahkan ingin membantu Sohil membuka dapur umum kecil di belakang tokonya. Namun Sohil tidak merasa nyaman menyimpan uang begitu saja.
Ia tahu uang itu adalah amanah. Maka ia mulai membeli susu, roti, air mineral, dan makanan ringan untuk dikemas dalam kantong-kantong sederhana. Setiap jam 9 malam, ia menggantungkan beberapa kantong makanan di luar toko dengan tulisan, "Gratis untuk yang membutuhkan." Kebiasaan itu langsung disambut baik. Beberapa orang yang tinggal di sekitar toko, termasuk tunawisma, mulai mengambil makanan itu dengan penuh rasa hormat. Tidak ada yang merusak, tidak ada yang menyalahgunakan. Semua berjalan damai. Sohil pun mulai dikenal bukan hanya sebagai pemilik toko, tapi juga sebagai orang yang peduli dengan sesama. Ia tetap rendah hati, menolak tampil di media besar meskipun beberapa stasiun TV lokal sudah mencoba menghubunginya. Ia hanya ingin toko kecilnya tetap sederhana, tetap jadi tempat yang hangat bagi siapa saja. Namun suatu malam, sebuah amplop datang dan mengubah semuanya. Amplop itu tampak biasa, seperti surat-surat sebelumnya. Tapi begitu Sohil membukanya, ia terdiam cukup lama. Tidak hanya karena isinya, tapi karena surat itu ditulis dengan tangan gemetar dan kata-kata yang penuh emosi. Awal surat itu berbunyi, "Assalamualaikum. Jika Anda membaca ini, maka Anda pasti tahu siapa saya. Saya orang yang mencoba merampok toko Anda 6 bulan lalu." Sohil menatap surat itu lama. Tangannya sedikit bergetar. Ia melanjutkan membaca. "Malam itu saya benar-benar hancur. Saya tidak berniat menyakiti siapapun. Saya hanya lapar dan putus asa. Tapi Anda tidak menembak saya. Anda tidak menyerahkan saya ke polisi. Anda malah memberi saya uang, makanan, dan, tanpa Anda sadari, memberi saya harapan." Di bagian tengah surat itu, pria tersebut menulis bahwa setelah malam itu, ia merasa begitu malu dan bersalah. Ia pulang membawa makanan untuk keluarganya, tapi ia tidak bisa tidur selama berhari-hari. Ia terus mengingat ekspresi tenang Sohil saat menghadapi senjata dan tangisan. Kemudian, kalimat berikutnya membuat Sohil meneteskan air mata. "Saya mulai membaca tentang Islam. Saya ingin tahu, mengapa seseorang yang punya kekuasaan untuk membunuh bisa memilih untuk memaafkan. Saya ingin tahu, kenapa Anda begitu sabar. Dan saya menemukan jawabannya di Islam. Hari ini saya seorang Muslim. Saya belajar salat, saya berpuasa, dan saya bekerja keras untuk memberi makan keluarga saya dengan cara yang halal. Hidup saya berubah karena Anda." Surat itu ditutup dengan kalimat, "Terima kasih karena telah mengubah hidup saya. Saya tahu saya tak pantas menerima itu. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa pilihan Anda malam itu telah menyelamatkan saya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Your Muslim brother." Sohil duduk lama di kursinya. Surat itu tetap di tangannya. Ia membaca ulang, dan kali ini ia menangis. Ia tidak tahu nama pria itu, tidak tahu di mana ia tinggal sekarang. Tapi kini, ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil malam itu tidak sia-sia. Sohil duduk di ruang belakang tokonya malam itu, masih memegang surat dari pria yang pernah mencoba merampoknya. Emosinya bercampur aduk, lega, bahagia, dan terharu. Ia menyadari bahwa tindakan kecil yang ia lakukan malam itu ternyata berdampak sangat besar. Bukan hanya menyelamatkan seseorang dari tindakan kriminal, tapi juga menuntunnya menemukan jalan hidup yang baru. Besok paginya, Sohil memutuskan untuk bercerita kepada imam masjid yang biasa ia kunjungi. Setelah salat subuh, ia menemui Imam Karem di pojok ruang masjid. Sohil menyerahkan surat itu kepadanya, tanpa berkata banyak. Imam Karem membacanya perlahan, lalu menatap Sohil dengan penuh kekaguman. "Subhanallah, Sohil, kamu nggak sadar, kamu telah berdakwah tanpa satu ayat pun," kata sang imam dengan suara pelan. "Apa yang kamu lakukan adalah bentuk dakwah paling kuat, yaitu akhlak." Sohil mengangguk pelan. Ia tidak pernah berniat berdakwah. Ia hanya merasa malam itu, seseorang tidak butuh peluru, tapi butuh belas kasih. Imam Karem meminta izin untuk membacakan isi surat itu pada pertemuan komunitas pekanan di masjid. Sohil awalnya ragu. Ia tidak ingin kisah ini membuat orang menganggapnya hebat. Tapi setelah diyakinkan bahwa tujuannya adalah untuk menginspirasi dan bukan memuja, Sohil setuju. Hari Jumat, setelah salat Isya, Imam Karem membacakan isi surat itu kepada sekitar 60 jemaah. Semua yang hadir mendengarkan dengan tenang. Suasana sunyi saat surat dibacakan, lalu terdengar isak pelan dari beberapa orang ketika sampai pada bagian sang perampok menyatakan keislamannya. Seusai acara, banyak yang menghampiri Sohil. Beberapa menepuk pundaknya, yang lain memeluknya, dan beberapa bahkan menangis.
Seorang pria muda berkata, "Bang Sohil, kisah lo bikin gue makin semangat perbaiki diri. Lo buktiin bahwa Islam itu bukan cuma teori, tapi tindakan." Sohil tidak merasa istimewa. Ia hanya terus mengulang dalam hatinya, "Kalau aku menembak malam itu, mungkin cerita ini berakhir jauh berbeda." Beberapa hari setelah acara itu, Sohil mulai menerima pesan dari komunitas muslim lainnya. Ada yang mengundangnya bercerita ke masjid, ada juga yang ingin menjadikannya pembicara tamu dalam acara remaja. Meski awalnya enggan, Sohil akhirnya menerima satu undangan dari komunitas kecil di luar kota. Ia berbicara sederhana, tidak panjang, tidak berat, hanya bercerita apa adanya tentang malam itu, dan bagaimana sebuah pilihan bisa mengubah takdir seseorang. Sohil mulai sadar, ada kekuatan besar dalam sikap baik yang tulus. Tidak perlu jadi ustaz untuk menyentuh hati orang lain. Cukup dengan kasih sayang dan keputusan yang manusiawi, bahkan seseorang yang hampir jadi kriminal bisa berubah total. Di tokonya, Sohil melanjutkan kebiasaan membagikan makanan setiap malam. Bahkan beberapa pelanggan ikut membantu. Ada yang membawa roti tambahan, ada yang menyumbang susu, bahkan seorang petani lokal menyumbangkan buah-buahan segar seminggu sekali. Toko Shirley Express perlahan berubah jadi lebih dari sekadar tempat belanja. Ia menjadi titik pertemuan orang-orang yang ingin berbagi dan peduli. Satu sore, seorang gadis remaja masuk ke toko dan membeli sebotol susu. Sebelum keluar, ia berkata, "Paman Sohil, papa saya bilang saya harus belajar dari Anda. Papa dulu keras banget, tapi setelah baca kisah tentang Anda, dia jadi orang yang lebih lembut. Terima kasih ya." Sohil tersenyum kecil dan hanya mengangguk. Ia tidak tahu bahwa ceritanya sudah sampai ke keluarga itu. Tapi itulah kenyataan. Kebaikan itu menular, bahkan tanpa ia sadari. Beberapa bulan setelah surat dari perampok itu tiba, Sohil kembali menerima amplop. Kali ini isinya bukan uang, tapi foto seorang pria dengan pakaian gamis putih, sedang tersenyum bersama istri dan dua anaknya. Di balik foto itu tertulis, "Kami sekeluarga sekarang Muslim. Anak-anak saya hafal surat Al-Fatihah. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah bertemu Anda lagi. Tapi jika saya tidak sempat, semoga Allah mempertemukan kita di surga." Sohil membaca tulisan itu berkali-kali. Ia tidak tahu bagaimana pria itu bisa bangkit dari keterpurukan hingga mengubah seluruh hidupnya dan keluarganya. Tapi ia tahu satu hal pasti. Semua itu dimulai dari sebuah keputusan kecil yang ia ambil di malam gelap itu. Kisah Sohil semakin dikenal. Tapi Sohil tetap menjadi dirinya sendiri. Ia masih berdiri di balik kasir, menyapa pelanggan dengan senyum, dan tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan. Ia tidak pernah berubah menjadi tokoh publik. Ia tetap Sohil, pemilik toko kecil yang pernah memilih untuk tidak menarik pelatuk. Di masjid, anak-anak kecil memanggilnya Paman Sohil yang baik. Di komunitas, ia dijuluki penjual yang menyelamatkan jiwa. Tapi Sohil tidak pernah melihat dirinya seperti itu. Ia hanya merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk memilih dengan hati. Hari-hari berjalan seperti biasa. Tapi setiap malam sebelum menutup toko, Sohil selalu melihat ke pintu, seolah berharap pria itu akan datang kembali. Bukan untuk mengembalikan uang atau minta maaf, tapi hanya untuk mengatakan, "Terima kasih," atau "Saya baik-baik saja sekarang." Namun, sampai saat ini, pria itu belum pernah kembali secara langsung. Tapi Sohil yakin, doanya masih mengalir. Dan dalam hati, Sohil tahu, pertemuan mereka sudah cukup mengubah arah hidup keduanya. Beberapa bulan setelah kisah perampok itu menyebar luas dan membuat nama Sohil dikenal di berbagai komunitas muslim, toko kecilnya mulai sering dikunjungi orang-orang dari luar kota. Ada yang datang untuk berbelanja, ada juga yang hanya ingin berkenalan dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Namun, tidak semua yang datang ke tokonya membawa niat baik. Suatu sore yang tenang, saat langit mendung dan hujan rintik-rintik mulai turun, seorang pria parubaya masuk ke toko. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan topi. Langkahnya mantap, tapi raut wajahnya dingin. Sohil menyapanya dengan ramah seperti biasa. "Selamat sore, Pak. Bisa saya bantu?" tanya Sohil sambil berdiri di balik meja kasir. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan pelan menyusuri rak-rak makanan, mengambil satu dua barang, lalu berjalan ke kasir. Saat Sohil mulai memindai barang-barangnya, pria itu tiba-tiba berkata, "Jadi kamu yang katanya menyelamatkan seorang perampok dan bikin dia masuk Islam, ya?" Nada suaranya datar, tapi sinis. Sohil tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk singkat dan tersenyum kecil. "Ya, Pak, itu kisah lama.
Alhamdulillah, semoga itu membawa kebaikan. Pria itu tertawa pendek. Saya baca kisah kamu di internet. Hebat ya, sampai jadi pahlawan. Tapi buat saya, kamu cuma naif. Dunia ini nggak sebaik itu. Perampok ya tetap perampok. Sohil tetap tenang. Ia tahu, tidak semua orang akan melihat segala hal dengan kacamata yang sama. Ia tidak ingin berdebat, apalagi di depan pelanggan lain yang mulai melirik. Namun pria itu belum selesai. Saya ini pensiunan polisi. Saya sudah lihat banyak kriminal. Orang kayak dia itu mestinya langsung dikirim ke penjara. Kamu pikir dengan ngasih uang dan susu, hidup orang bisa berubah? Nggak segampang itu. Sohil menarik napas pelan. Ia tahu perdebatan ini tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi ia juga tidak ingin diam saja. Saya nggak bilang semua orang bisa berubah hanya dengan uang, Pak, jawabnya pelan. Tapi kadang, orang butuh satu kesempatan untuk berubah. Dan malam itu, saya rasa dia butuh itu. Bukan penghakiman. Pria itu menatapnya tajam. Atau kamu cuma cari panggung? Sohil terdiam sesaat. Ia sudah pernah menghadapi komentar sini secara online. Tapi ini pertama kalinya ia dihadapkan langsung dengan seseorang yang meragukan niat baiknya. Namun ia memilih tetap merendah. Saya tidak minta dikenal, Pak. Saya bahkan tidak tahu kisah itu akan menyebar. Saya hanya bertindak sesuai hati nurani malam itu. Kalau saya salah, biarlah saya yang tanggung jawabnya. Pria itu diam. Ia memandang Sohil sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia membayar belanjaannya dan pergi. Pintu toko tertutup pelan di belakangnya. Sohil berdiri di tempat, mencoba mencerna apa yang baru terjadi. Beberapa pelanggan yang mendengar percakapan tadi mendekat dan memberikan semangat. Jangan diambil hati, Bang. Orang kayak dia memang udah terbiasa lihat dunia dari sisi gelapnya. Sohil tersenyum dan mengangguk. Tapi dalam hati, ia merenung. Bukan karena sakit hati, tapi karena ia sadar, tidak semua orang bisa percaya bahwa seseorang benar-benar bisa berubah. Malamnya, Sohil duduk sendirian di ruang belakang toko. Ia memikirkan kembali kejadian tadi. Ia sadar, dalam setiap langkah kebaikan, akan selalu ada ujian. Dan kadang, ujiannya datang bukan dari musuh, tapi dari orang-orang yang pernah disakiti oleh dunia, yang akhirnya tak percaya lagi pada harapan. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali datang ke tokonya. Kali ini tanpa topi, dan raut wajahnya tidak sekaku sebelumnya. Masih ingat saya? Tanyanya saat berdiri di depan kasir. Sohil tersenyum. Tentu, Pak. Pria itu meletakkan 2 kaleng makanan di meja. Saya sempat mikir tentang yang kamu bilang. Tentang orang butuh kesempatan. Mungkin kamu benar. Mungkin saya ini terlalu lama kerja sebagai polisi. Sampai lupa kalau manusia bukan cuma statistik. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, kalau kamu ketemu lagi sama dia si perampok itu, bilang ke dia, saya minta maaf karena dulu sempat berpikir dia cuma sampah. Sohil mengangguk pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya akan sampaikan, kalau kami dipertemukan lagi suatu hari nanti. Pria itu tersenyum kecil. Saya juga mau tahu seperti apa dia sekarang. Kalau memang bisa berubah, saya mau belajar juga. Saya udah terlalu lama hidup dalam kecurigaan. Sohil mengantar pria itu sampai ke pintu. Untuk pertama kalinya, mereka berjabat tangan. Hangat dan tulus. Ketika pria itu pergi, Sohil menyadari satu hal penting. Kebaikan bukan cuma bisa menyentuh mereka yang jatuh ke jurang, tapi juga mereka yang terlalu lama berdiri di pinggir jurang, memandang dunia tanpa harapan. Bahkan hati yang keras pun bisa luluh, asalkan diberi waktu dan keikhlasan. Hari itu, suasana toko Shirley Express terasa berbeda. Telepon berdering sejak pagi, dan sebagian besar adalah panggilan dari media, komunitas, hingga sekolah-sekolah lokal yang ingin mengundang Sohil untuk bercerita. Namun satu panggilan berhasil membuat Sohil terdiam cukup lama. Sebuah stasiun televisi lokal di kota itu mengundangnya untuk hadir dalam acara bincang-bincang malam mereka. Awalnya, Sohil ragu. Ia bukan orang yang nyaman berada di depan kamera. Namun setelah berdiskusi dengan istrinya dan beberapa teman dekat, ia memutuskan untuk menerima undangan itu. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena ia merasa ada pesan yang perlu didengar lebih banyak orang. 3 hari kemudian, Sohil duduk di ruang tunggu studio TV bersama beberapa staf produksi. Lampu-lampu terang, kamera besar, dan kru yang lalu lalang membuatnya sedikit gugup. Tapi semua itu berubah saat ia melihat wajah pembawa acaranya.
Seorang wanita muda yang menyambutnya dengan hangat dan nada yang ramah. "Terima kasih sudah datang, Tuan Sohil. Kisah Anda sangat menginspirasi," katanya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, acara dimulai. Kamera menyala, musik pembuka terdengar, dan Sohil diperkenalkan sebagai bintang tamu malam itu. Ada seorang pria yang tidak hanya memiliki toko kecil di sudut jalan, tapi juga memiliki hati yang besar. Ia menghadapi perampok, tapi memilih memberi, bukan membalas. "Inilah Muhammad Sohil," ujar sang pembawa acara, mengawali segmen dengan antusias. Sohil hanya tersenyum dan menyapa pemirsa dengan tenang. Selama kurang lebih 15 menit, Sohil menceritakan ulang peristiwa malam itu. Bagaimana awalnya ia merasa terancam, lalu merasa kasihan, dan akhirnya memilih memberi kesempatan kepada seseorang yang tampaknya berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Ketika Sohil mengucapkan kalimat, "Saya tidak bisa menembaknya saat dia menangis. Saat itu, saya tidak melihat seorang penjahat. Saya melihat seorang ayah yang putus asa." Seluruh studio sunyi. Bahkan beberapa kru terlihat menunduk, terdiam dengan ekspresi tersentuh. Pembawa acara kemudian bertanya, "Apakah Anda pernah berpikir, bagaimana kalau perampok itu membohongi Anda? Bagaimana kalau semua itu hanya sandiwara?" Sohil mengangguk pelan. "Saya pikirkan itu, tentu saja. Tapi saya lebih takut jika ternyata dia benar-benar kelaparan, dan saya menolaknya. Saya lebih takut bersalah karena tidak membantu orang yang mungkin benar-benar membutuhkan." Pertanyaan selanjutnya datang dari penonton melalui media sosial. Salah satunya bertanya, "Apa yang Anda harapkan dari orang yang pernah mencoba merampok Anda?" Sohil menjawab tanpa ragu, "Saya harap dia hidup dengan baik sekarang. Saya harap dia menjaga keluarganya. Dan kalau memang dia benar-benar masuk Islam seperti yang ia tulis dalam surat, saya doakan semoga Allah membimbingnya jadi muslim yang jujur dan baik. Saya percaya, tidak ada yang kebetulan. Malam itu mungkin menjadi titik balik, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk saya." Acara itu ditutup dengan tepuk tangan yang meriah dari penonton. Sohil tidak menyangka, kisahnya yang sederhana bisa menyentuh begitu banyak orang. Setelah acara, banyak pesan masuk akun media sosial toko dan email pribadinya. Ada yang menulis surat terima kasih karena merasa tersentuh, ada yang mengaku mulai kembali percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini, bahkan ada yang mengatakan bahwa setelah menonton acara itu, ia ingin belajar tentang Islam lebih dalam. Namun di antara semua pesan itu, ada satu email yang membuat Sohil benar-benar terpaku. Email itu tanpa subjek, hanya berisi satu paragraf singkat. "Saya menonton Anda malam ini di TV. Saya tidak tahu apakah Anda tahu siapa saya, tapi saya tahu siapa Anda. Terima kasih karena tidak menembak saya malam itu. Saya benar-benar berubah. Saya berjanji akan terus berada di jalan yang benar. Terima kasih karena Anda memberi saya kesempatan hidup kedua." Sohil menatap layar email itu lama sekali. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Tidak ada nama. Tidak ada alamat. Tapi ia yakin, itu pasti dari pria itu. Ia tersenyum kecil, menutup laptop, lalu berdiri menatap jendela toko yang sudah gelap. Di luar, angin dingin musim semi berhembus pelan. Tapi di dalam hatinya, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, semua keraguan yang dulu sempat singgah di hatinya lenyap. Ia tahu bahwa malam itu bukan hanya menyelamatkan satu orang, tapi juga menjadi awal dari rantai kebaikan yang terus menjalar, menyentuh orang-orang yang bahkan tak pernah ia temui. Dan sejak hari itu, Sohil makin yakin, bahwa di dunia ini, satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang, bahkan mengubah hidup banyak orang, tanpa kita tahu sampai kapan pengaruhnya akan bertahan. Setelah kemunculannya di televisi, kehidupan Muhammad Sohil di toko kecilnya mulai berubah. Meskipun ia tidak pernah mengharapkan perhatian atau pujian, masyarakat sekitar mulai mengenalnya bukan hanya sebagai pemilik Shirley Express, tetapi juga sebagai sosok yang punya hati besar. Namun bagi Sohil, perhatian itu bukanlah hal yang utama. Ada sesuatu yang lebih penting yang terus terngiang dalam benaknya, surat-surat yang dikirimkan ke tokonya. Beberapa dari surat itu berisi ucapan terima kasih, dukungan, bahkan kisah pribadi orang-orang yang terinspirasi untuk berubah setelah mendengar kisahnya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah beberapa amplop tanpa nama pengirim, yang di dalamnya berisi uang tunai. Uang itu tidak banyak. Beberapa amplop berisi $20, ada yang $50, bahkan satu amplop berisi $200. Totalnya mungkin hanya beberapa ratus dolar. Tapi setiap lembar uang di dalam amplop itu datang bersama pesan singkat yang hampir semuanya sama. Gunakan untuk kebaikan. Awalnya Sohil bingung.
Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari kisah yang membuatnya dikenal. Namun setelah berdiskusi dengan seorang teman dekatnya yang juga seorang ustadz, Sohil mendapat ide yang sederhana tapi bermakna. "Apa yang bisa saya lakukan dengan uang ini?" tanya Sohil saat itu. Temannya menjawab, "Kalau kamu bertanya seperti itu, maka mungkin jawaban terbaik adalah kamu kembalikan uang ini kepada orang-orang yang benar-benar butuh. Bukan kepada yang mengirim, tapi kepada siapapun yang sedang lapar, atau sedang dalam kesulitan." Beberapa hari setelah percakapan itu, Sohil membuat keputusan. Ia mencetak sebuah pengumuman kecil dan menempelkannya di kaca depan tokonya. "Mulai malam ini, setiap jam 9 malam, kami membagikan makanan dan minuman gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Tidak perlu bertanya, tidak perlu merasa malu. Datang saja." Hari pertama, tidak ada yang datang. Hari kedua, 2 orang tunawisma datang malu-malu, dan Sohil menyambut mereka dengan senyuman, menyerahkan kantong berisi roti, susu, dan makanan ringan. Hari ketiga, 5 orang datang. Beberapa tampak ragu, tapi Sohil tetap menyapa mereka satu persatu. Ia tidak bertanya macam-macam. Ia hanya memberikan mereka makanan, dan kadang air hangat di musim dingin. Lama-kelamaan, program sederhana itu menyebar dari mulut ke mulut. Mereka yang datang bukan hanya tunawisma, tapi juga para pekerja lepas, mahasiswa miskin, hingga ibu-ibu tunggal yang kesulitan memberi makan anak-anaknya. Yang paling menarik, Sohil tidak pernah bertanya siapa mereka. Ia hanya percaya, jika seseorang datang dengan rasa lapar, maka tugasnya adalah memberi, bukan menilai. "Bagi saya, ini bukan soal amal," katanya pada suatu hari. "Ini soal rasa manusiawi. Saya punya toko, saya punya makanan. Kalau saya bisa berbagi sedikit, kenapa tidak?" Beberapa orang yang datang ke tokonya bahkan mulai menawarkan bantuan. Ada yang menyumbangkan beberapa kotak makanan, ada yang menitipkan susu dan jus. Ada juga yang datang hanya untuk membantu Sohil membagikan makanan setiap malam. Toko kecil Shirley Express yang dulunya hanya dikenal sebagai toko pinggir jalan, kini menjadi tempat yang hangat di mata banyak orang. Tempat itu menjadi simbol bahwa kebaikan bisa muncul di mana saja, bahkan dari sebuah toko kecil di ujung blok kota. Satu malam, saat Sohil hendak menutup toko, seorang pemuda datang dengan tergesa. Wajahnya tampak lelah, dan bajunya lusuh. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu sebelum akhirnya berkata, "Pak, saya tidak lapar, tapi saya ingin tahu bolehkah saya membantu besok malam?" Sohil tersenyum. "Tentu boleh. Tapi kenapa kamu ingin membantu?" Pemuda itu menjawab pelan, "Saya pernah menerima makanan dari tempat ini waktu saya tidak punya apa-apa. Sekarang saya ingin gantian membantu." Saat pemuda itu berjalan pergi, Sohil hanya berdiri mematung sebentar. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tidak tahu siapa pemuda itu, dan tidak peduli juga. Yang ia tahu, kebaikan yang ia tanam mulai tumbuh, perlahan tapi nyata. Dan semua ini, pikir Sohil dalam hati, bermula dari satu malam yang nyaris berakhir dengan tragedi. Satu malam yang akhirnya menjadi titik awal perubahan, bukan hanya untuk seorang perampok, tapi juga untuk dirinya sendiri dan banyak orang lain di sekitarnya. Beberapa bulan setelah Sohil memulai rutinitas bagi-bagi makanan di tokonya, hidupnya kembali dibuat terkejut oleh sebuah kejadian yang tidak ia duga. Hari itu, seperti biasa, ia membuka tumpukan surat yang datang ke toko. Sebagian besar berisi ucapan terima kasih dari masyarakat lokal, ada juga beberapa kartu ucapan dari sekolah-sekolah terdekat yang mengajak murid-muridnya menulis surat untuk pria baik hati dari toko kecil Shirley Express. Namun satu amplop menarik perhatiannya. Bentuknya berbeda. Amplopnya lebih besar, kertasnya berkualitas bagus, dan ada cap pos dari luar negeri. Sohil membukanya perlahan, agak bingung. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya ada selembar surat yang ditulis dengan tangan. Tidak diketik, tidak berisi banyak kalimat indah. Tapi justru karena itulah surat itu terasa jujur dan dalam. Begitu Sohil mulai membaca, ia langsung merasa ada sesuatu yang istimewa. "Assalamualaikum. Saya tidak tahu apakah surat ini akan sampai kepada Anda. Tapi saya ingin menulis, karena saya tidak tahu harus menceritakan ini kepada siapa. Nama saya tidak penting. Yang penting, Anda tahu bahwa tindakan Anda mengubah hidup seseorang, dan saya orang itu." Sohil menatap lembaran itu dengan serius. Ia melanjutkan membaca. 6 bulan lalu, saya pernah masuk ke toko Anda dengan niat yang sangat buruk. Saya tidak punya pilihan. Anak saya belum makan selama 2 hari. Istri saya sakit.
Saya sudah kehilangan pekerjaan. Saya gelap mata. Saya pikir saya akan mati malam itu, ketika Anda menodongkan senapan ke kepala saya. Tapi Anda tidak menembak. Anda justru memberi saya uang dan makanan. Saya ingat semua detailnya. Bahkan susu yang Anda bawa, yang tidak sempat saya ucapkan terima kasih karena saya sudah lari. Sohil mulai merasa sesak di dadanya. Tangannya memegang erat surat itu. Ia tahu sekarang kepada siapa surat itu berasal. Saya menangis sepanjang malam setelah kejadian itu. Saya malu. Sangat malu. Tapi saya juga merasa disentuh. Ada orang yang tidak mengenal saya, tidak tahu latar belakang saya, tapi tetap memilih untuk tidak membunuh saya padahal dia punya kesempatan. Saya merasa seperti diberi kesempatan hidup kedua. Dan sejak malam itu, saya bertekad untuk berubah. Sohil menghela napas dalam. Ia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada perampok itu setelah malam itu. Tapi kini ia membaca sendiri kisah yang belum selesai. Beberapa hari setelah kejadian itu, saya mencari tahu tentang Anda. Saya menemukan video kisah Anda di internet. Saya kaget, dan jujur, malu sendiri. Tapi saya terus mengikuti cerita Anda. Diam-diam, saya membaca tentang kegiatan Anda membagikan makanan. Dan perlahan, saya mulai merasa terpanggil untuk mengenal siapa sosok Anda sebenarnya. Saya mulai membaca tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang mengapa seseorang seperti Anda bisa punya hati seperti itu. Dan hari ini, dengan penuh keyakinan, saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Saya masuk Islam, dan saya memilih untuk menjalani hidup saya sebagai orang yang benar. Sohil tidak bisa menahan air matanya. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Saya tidak pantas menyebut Anda sahabat, apalagi saudara. Tapi saya tahu bahwa Allah telah menggerakkan hati Anda untuk memaafkan saya malam itu. Dan itu membuat saya menemukan jalan hidup saya yang sebenarnya. Saya kini bekerja sebagai sopir truk di negara bagian lain. Hidup kami belum sepenuhnya mudah. Tapi saya merasa damai. Saya belajar salat. Saya belajar membaca Al-Quran perlahan. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda bukan hanya menyelamatkan nyawa saya malam itu, tapi juga menyelamatkan jiwa saya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda berkali-kali lipat. Your Muslim Brother. Surat itu ditutup tanpa tanda tangan. Hanya tulisan tangan sederhana, tanpa hiasan, tanpa nama. Sohil duduk lama di kursinya. Toko sudah hampir tutup. Jalanan di luar sepi. Tapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya terus menatap surat itu. Saat akhirnya ia berdiri untuk menutup toko malam itu, ia menatap ke arah pintu dan bergumam pelan, "Ya Allah, jika satu perbuatan bisa mengubah satu jiwa, maka hidup saya tidak sia-sia." Surat itu kini disimpannya di dalam laci meja kasir. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diingat. Setiap kali ia merasa lelah, atau mempertanyakan apakah yang ia lakukan berarti, ia akan membuka surat itu kembali dan membaca ulang. Bukan karena ia ingin mengingat masa lalu, tapi karena ia ingin menguatkan dirinya untuk terus melangkah. Bagi Sohil, surat itu adalah jawaban dari doa-doa yang dulu ia panjatkan diam-diam. Ia tidak pernah meminta ketenaran. Ia hanya ingin menjadi orang baik di tengah dunia yang keras. Beberapa minggu setelah menerima surat dari mantan perampok itu, Sohil kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Setiap malam, tepat pukul 9, ia tetap membagikan makanan gratis kepada siapapun yang datang ke tokonya. Wajah-wajah baru terus muncul. Ada tunawisma, orang tua yang kesepian, pemuda yang kesulitan, bahkan ibu-ibu yang membawa anak kecil mereka. Toko Shirley Express perlahan berubah fungsi. Bukan hanya tempat belanja, tapi juga tempat di mana orang merasa dilihat dan dihargai. Suatu sore, ketika Sohil sedang menyusun barang di rak, seorang pria kulit putih dengan kemeja abu-abu masuk ke dalam toko. Gaya jalannya tenang, tetapi matanya penuh perhatian. Ia membawa tas kecil berisi peralatan kamera dan mikrofon kecil di saku bajunya. Sohil sempat berpikir pria ini adalah teknisi atau pelanggan baru. Sampai akhirnya pria itu mendekat dan memperkenalkan diri. "Mr. Sohil? Nama saya Matthew. Saya dari New York Independent News. Saya sudah mengikuti kisah Anda sejak beberapa bulan lalu, dan saya ingin membuat liputan singkat tentang kegiatan Anda di sini." Sohil agak terkejut. Ini bukan pertama kalinya media datang ke tokonya, tapi ia selalu menolak diwawancara secara langsung. Ia tidak suka sorotan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dari cara bicara pria ini. Nada suaranya datar, tidak memaksa,
Dan ia tidak membawa kamera besar atau kru ramai-ramai. Apa yang membuat Anda tertarik? Tanya Sohil singkat. Matthew tersenyum dan mengeluarkan secari kertas dari tasnya. Ia meletakkannya di meja kasir. Kertas itu adalah cetakan dari surat elektronik yang ia terima beberapa hari sebelumnya. Isinya ringkas, namun mengejutkan. Kalau Anda ingin tahu kisah sejati tentang perubahan, kunjungi toko Shirley Express. Pemiliknya bukan hanya baik hati, tapi bisa mengubah seseorang yang hampir mati jadi manusia baru. Tidak ada nama pengirim, tapi Sohil tahu pasti, itu berasal dari orang yang sama dengan surat yang ia simpan di laci. Matthew lalu berkata, "Saya pikir ini bukan hanya kisah kebaikan biasa. Ini kisah tentang dampak. Tentang bagaimana satu tindakan bisa menyelamatkan lebih dari satu jiwa. Saya ingin menceritakan ini, bukan untuk membuat Anda populer, tapi karena dunia butuh tahu bahwa hal seperti ini masih terjadi." Sohil diam. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa pelanggan datang dan pergi. Ia melayani mereka dulu, lalu kembali memandangi Matthew yang tetap menunggunya di kursi dekat kulkas minuman. "Baiklah," kata Sohil akhirnya. "Tapi kita bicara di luar jam operasional. Saya nggak ingin perhatian orang tertuju ke saya saat sedang bagi-bagi makanan." Malam itu, setelah semua makanan dibagikan dan toko ditutup, Sohil dan Matthew duduk di bangku kayu kecil di samping toko. Hanya ada lampu jalan yang menyala remang-remang dan suara mobil sesekali lewat. Matthew merekam dengan alat kecil yang tidak mencolok. Sohil mulai bercerita. Ia tidak memulai dari kejadian perampokan, melainkan dari kehidupannya dulu. Bagaimana ia merantau ke Amerika sebagai anak muda dari Pakistan, mencoba membangun hidup dari nol. Ia bekerja keras, membuka toko kecil ini, dan hidup sederhana. Sohil menjelaskan bahwa sejak kecil ia diajarkan untuk tidak menilai orang hanya dari kesalahan mereka. Kalau kamu lihat seseorang mencuri roti, jangan langsung bilang dia jahat. Tanya dulu, kenapa dia sampai harus mencuri? Ucap Sohil, menirukan nasihat ayahnya. Matthew mencatat semuanya. Ia tidak hanya merekam, tapi juga mendengarkan dengan serius. Ia bertanya dengan sopan, tidak menginterupsi, dan tidak mencoba menggiring Sohil ke arah drama. Ketika Sohil sampai pada cerita perampokan itu, suasana menjadi hening. Tidak ada suara lain selain suara angin yang menggesekkan ranting pohon. Ia menceritakan bagaimana ia sebenarnya sangat takut malam itu, tapi ada dorongan kuat dalam hatinya untuk tidak menembak. "Saya pikir, kalau saya tembak dia, saya memang menyelamatkan uang saya. Tapi saya menghancurkan hidup orang. Siapa tahu dia bisa berubah." Matthew mengangguk pelan. Ia tampak kagum. "Dan ternyata, dia memang berubah," lanjut Sohil. "Saya nggak pernah berharap dapat surat dari dia. Tapi saat saya baca, saya baru sadar. Allah tunjukkan hasil dari satu keputusan kecil yang saya buat malam itu." Sohil juga menjelaskan mengapa ia memilih menyumbangkan uang-uang yang dikirim orang lain kepadanya. Ia tahu, banyak dari mereka yang memberi karena terinspirasi. Tapi menurutnya, kebaikan harus terus mengalir, bukan berhenti di tangan sendiri. "Kalau saya simpan uang itu, habis. Tapi kalau saya ubah jadi makanan buat orang lain, dampaknya bisa terus berjalan." Matthew berhenti merekam dan menatap Sohil dengan senyum kecil. "Ini, luar biasa. Ini bukan kisah yang biasa saya dengar." Sohil hanya mengangguk pelan. "Saya bukan pahlawan," katanya singkat. "Saya cuma seorang penjaga toko kecil yang berusaha nggak jadi orang yang jahat." Beberapa hari kemudian, video pendek tentang Sohil tayang di kanal online New York Independent News. Judulnya sederhana, "Penjaga Toko yang Mengubah Takdir." Tanpa efek berlebihan, tanpa narasi dramatis. Hanya kisah nyata dari seorang pria yang memutuskan untuk memilih kasih sayang daripada ketakutan. Yang mengejutkan Sohil, video itu viral dalam beberapa hari. Jutaan orang menontonnya. Komentar datang dari berbagai belahan dunia. Ada yang bilang mereka terinspirasi. Ada yang bilang mereka ingin belajar tentang Islam. Bahkan ada yang mengatakan video itu membuat mereka menangis. Tapi bagi Sohil, yang terpenting bukan jumlah penonton. Ia hanya berharap ada lebih banyak orang di luar sana yang mau memilih jalan yang sama, menahan diri, mendengarkan, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Setelah video tentang Sohil tayang dan viral, telepon di toko Shirley Express nyaris tidak pernah berhenti berdering. Email masuk setiap hari. Bahkan kotak surat fisiknya dipenuhi undangan dari berbagai komunitas. Ada masjid, gereja, organisasi sosial, bahkan universitas.
Semuanya ingin mendengar langsung dari Sohil tentang kisah yang menginspirasi itu. Pada awalnya, Sohil menolak. Ia masih menganggap dirinya hanya penjaga toko biasa. Menurutnya, cerita itu bukan tentang dia. Ia tidak nyaman berdiri di depan orang banyak dan bicara panjang lebar. Baginya, yang penting adalah terus menjalani rutinitas dan memastikan makanan gratis tetap dibagikan setiap malam. Namun, suatu pagi, ia menerima telepon dari seorang perempuan bernama Sister Amina. Ia adalah koordinator acara dakwah untuk komunitas muslim remaja di wilayah pinggiran kota. Suaranya lembut dan sopan, tetapi nadanya serius. "Maaf, Brother Sohil, saya tahu Anda sibuk, tapi kami ada anak-anak muda yang butuh contoh nyata. Banyak dari mereka kehilangan arah. Kisah Anda mungkin bisa menanamkan harapan." Sohil diam. Ia tidak langsung menjawab, tapi suara Amina mengingatkannya pada niat awalnya, menyebarkan kebaikan. Ia mulai berpikir, mungkin ini bukan soal kenyamanan pribadi, tapi soal menyampaikan pesan lebih luas. Jika hanya dengan satu tindakan dia bisa mengubah satu orang, bagaimana kalau ia bisa menyentuh lebih banyak orang lewat cerita itu? Akhirnya, untuk pertama kalinya, Sohil menerima undangan untuk berbicara. Acara itu digelar sederhana, di ruang komunitas kecil yang dipenuhi anak muda. Tidak ada panggung besar atau kamera mewah. Hanya mikrofon kecil dan beberapa puluh kursi lipat. Saat Sohil berdiri di depan mereka, tangannya sedikit gemetar. Tapi begitu ia mulai bicara, suasana ruangan menjadi sangat tenang. Ia tidak mencoba jadi penceramah atau motivator. Ia hanya bercerita, seperti biasanya, dengan suara datar dan jujur. Tentang malam itu, tentang pilihan untuk tidak menembak, tentang bagaimana ia merasakan ketakutan dan belas kasihan dalam waktu bersamaan. Anak-anak muda itu memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Beberapa menunduk, ada yang meneteskan air mata. Setelah sesi itu selesai, beberapa dari mereka menghampiri Sohil. Mereka tidak hanya berterima kasih, tapi juga mengaku sedang dalam situasi sulit. Ada yang bercerita baru saja keluar dari geng jalanan. Ada yang mengaku mencuri untuk makan. Dan mereka semua merasa cerita Sohil seperti menyadarkan bahwa selalu ada pilihan selain kejahatan. Sepulang dari acara itu, Sohil duduk lama di dalam mobil. Ia menatap jalanan yang sepi sambil berpikir. Mungkin inilah cara Allah menunjukkan bahwa setiap kebaikan harus terus mengalir. Mungkin diam di balik meja kasir saja tidak cukup. Ia bisa melakukan lebih. Namun, di sisi lain, toko Shirley Express tetap membutuhkan dirinya. Ada pelanggan tetap, jadwal buka tutup, dan program makanan malam yang tidak bisa berhenti. Sohil berada dalam dilema. Jika ia terlalu sering keluar untuk berbicara, siapa yang akan mengurus toko? Siapa yang akan menyambut mereka yang lapar setiap malam? Suatu malam, saat sedang menyapu lantai toko, Sohil didatangi seorang pemuda lokal yang sering datang mengambil makanan. Namanya Chris. Ia mengenakan jaket tebal, dan wajahnya terlihat lelah. "Emer Sohil," katanya ragu. "Saya dengar Anda mulai sering diundang bicara keluar kota ya?" Sohil mengangguk pelan. "Iya, sesekali. Tapi saya tetap kembali ke sini." Chris lalu tersenyum. "Kalau suatu hari Anda butuh bantuan untuk jaga toko, saya bersedia, Pak. Saya tahu cara kerja kasir. Saya juga hafal rutinitas malamnya. Biar Anda bisa keliling lebih banyak tempat. Saya nggak minta dibayar. Saya cuma mau bantu." Sohil terdiam. Hatinya terasa hangat. Anak muda yang dulu ia lihat datang dengan pakaian compang-camping dan mata penuh amarah, kini menawarkan bantuan tanpa pamrih. Keesokan harinya, Sohil mulai membuat jadwal. Ia akan tetap membuka toko seperti biasa, tapi akan menyisihkan 1 atau 2 hari dalam seminggu untuk memenuhi undangan berbicara. Chris akan membantu menjaga toko di malam-malam itu, terutama saat pembagian makanan. Dalam waktu beberapa minggu, Sohil sudah diundang ke berbagai kota di sekitar wilayahnya. Di setiap tempat yang ia datangi, ia tidak membawa selebaran dakwah atau brosur keislaman. Ia hanya membawa dirinya, kisah nyata yang sederhana, dan niat untuk membuat orang berpikir ulang tentang pilihan mereka. Menariknya, bukan hanya Muslim yang mengundangnya. Gereja lokal, kelompok sekuler, bahkan komunitas Yahudi progresif pernah menghubunginya. Mereka semua punya alasan yang sama. Mereka ingin mendengar kisah seseorang yang memilih kasih sayang di tengah ketakutan. Yang memilih memberi, bukan membalas. Yang memilih percaya bahwa orang bisa berubah. Sohil juga mulai dihubungi oleh para penulis dan pembuat film dokumenter. Namun ia tetap selektif.
Ia menolak proyek-proyek yang terlihat hanya ingin mengambil keuntungan dari ceritanya. Ia hanya menerima yang benar-benar fokus pada pesan nilai dan kemanusiaan. Di tengah semua itu, Sohil tetap kembali ke toko. Ia tetap menyapu lantai, menyusun barang, dan membagikan makanan setiap pukul 9 malam. Sebab, bagi Sohil, tidak ada yang berubah dari siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan bintang media. Ia bukan tokoh agama besar. Ia hanya orang biasa yang pernah membuat keputusan penting di satu malam yang mengubah segalanya. Malam-malam di toko Shirley Express tetap berjalan. Tapi kini, para pengunjungnya datang tidak hanya untuk mengambil makanan. Mereka datang untuk mendengar kisah, untuk menyapa, bahkan sekadar berkata, "Terima kasih, Pak Sohil, saya dengar cerita Bapak, dan itu menyentuh hati saya." Dan Sohil, seperti biasa, hanya membalas dengan senyum sederhana. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada pujian yang ia tampung. Ia hanya percaya, jika satu orang bisa berubah, maka dunia bisa jadi tempat yang lebih baik, sedikit demi sedikit. Sudah hampir setahun berlalu sejak malam perampokan itu terjadi, tapi bagi Muhammad Sohil, kejadian tersebut tetap terasa segar di ingatannya. Kehidupan di toko Shirley Express berjalan seperti biasa. Ia melayani pelanggan, berbagi makanan setiap malam, dan sesekali memenuhi undangan dari komunitas yang ingin mendengar kisahnya. Namun suatu malam di akhir musim semi, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sekitar pukul 8 malam, sebelum waktu pembagian makanan rutin, seorang pria muda masuk ke dalam toko. Penampilannya bersih, rambutnya pendek, dan ia mengenakan jaket coklat yang tampak baru. Tapi ada sesuatu dalam matanya, campuran gugup dan ketegangan, yang membuat Sohil menghentikan aktivitasnya dan memperhatikannya dengan seksama. Pria itu berjalan perlahan ke meja kasir, lalu berhenti. Ia menatap Sohil sejenak, sebelum akhirnya membuka suara dengan pelan. "Apakah Anda, Pak Sohil?" Sohil mengangguk. "Iya, saya Sohil. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menarik napas dalam. Tangannya merogoh saku jaketnya, lalu mengeluarkan selembar kertas terlipat rapi. Ia menyerahkannya ke Sohil tanpa berkata-kata. Sohil membukanya dan membaca cepat. Seketika, ia tahu ini bukan surat biasa. Itu adalah salinan surat yang dikirim 6 bulan sebelumnya. Surat tanpa nama pengirim, yang berjudul, "My Life, You Changed It." Surat itu membuat Sohil menangis saat membacanya untuk pertama kali. Surat dari seorang perampok yang mengaku telah berubah dan masuk Islam setelah insiden malam itu. Surat yang ditutup dengan tanda tangan, "Your Muslim Brother." Sohil mendongak. Matanya bertemu dengan mata pria itu. Anda orangnya?" tanya Sohil perlahan. Pria itu mengangguk dengan pelan. Saya datang untuk minta maaf. Lagi. Tapi kali ini langsung. Saya nggak bisa hidup tenang sebelum ketemu langsung dan bilang, terima kasih, dan maaf sebesar-besarnya." Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Suasana di dalam toko terasa sunyi sekali, meskipun di luar kendaraan berlalu lalang. Pria itu lalu mulai bercerita. Namanya Jordan. Ia dulunya tinggal tidak jauh dari kawasan toko itu, bersama istrinya dan 2 anak kecil. Ia pernah punya pekerjaan tetap, tapi setelah terkena PHK, ia mulai terjebak dalam utang dan stres. Ia malu meminta bantuan. Dan malam itu, dalam kondisi putus asa dan kelaparan, ia nekat melakukan hal yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya, merampok. "Saat Anda arahkan senapan ke saya," ucap Jordan sambil menunduk, "saya pikir saya akan mati. Tapi kemudian Anda kasih saya uang, makanan, bahkan susu. Dan Anda tidak tanya siapa nama saya, tidak minta saya kembali. Saya pulang malam itu dan nangis. Pak, istri saya sampai kaget." Sohil mendengarkan dalam diam, tidak memotong. Hatinya terasa berat tapi juga hangat. Di hadapannya sekarang bukan lagi pria dengan tongkat baseball yang dulu menggertak dan mengancam, tapi seorang ayah muda yang kini tampak berusaha memperbaiki hidupnya. "Saya coba kerja serabutan, apa saja, dan saya mulai baca tentang Islam. Awalnya cuma karena penasaran, tapi semakin saya baca, saya ngerasa, saya butuh ini, saya butuh arah hidup, dan saya masuk Islam." Secara diam-diam, awalnya, Sohil mengangguk pelan. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya, hanya ketenangan. "Sekarang, saya kerja di tempat pengemasan makanan halal. Saya nggak punya banyak, tapi saya bersih. Saya jujur.
Dan saya coba jadi ayah dan suami yang baik. Jordan berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara agak bergetar. Saya kesini malam ini bukan cuma buat minta maaf, Pak, tapi juga buat bilang, Anda benar-benar mengubah hidup saya. Kalau malam itu Anda menarik pelatuk senapan itu, saya nggak akan ada di sini. Sohil menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menyangka bahwa di suatu malam yang biasa, sebuah pilihan sederhana, untuk tidak menembak, untuk percaya pada rasa kasihan, akan berujung pada perubahan besar seperti ini. Ia lalu tersenyum dan mengulurkan tangan. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Justru aku bersyukur kamu datang dan bicara langsung. Dan lebih dari itu, aku bangga sama kamu. Jordan menerima uluran tangan itu. Mereka saling menggenggam erat. Sohil kemudian mengajak Jordan duduk. Ia menuangkan teh hangat, mengambil beberapa makanan ringan dari rak, dan mereka berbicara cukup lama. Tidak hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa depan. Tentang Islam, keluarga, dan harapan. Jordan kemudian bercerita bahwa ia ingin ikut dalam kegiatan sedekah malam di toko. Kalau Anda izinkan, saya mau bantu bagikan makanan. Walaupun cuma sesekali. Sohil tersenyum lebar. Bukan cuma boleh, tapi saya akan sangat senang. Malam itu, pukul 9, Sohil dan Jordan berdiri berdampingan di luar toko. Sejumlah orang mulai berdatangan, seperti biasa. Tapi kali ini, Sohil punya partner yang sangat berbeda dari biasanya. Seorang pria yang dulu datang membawa ancaman, kini berdiri dengan hati yang tenang, membawa makanan dan harapan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kehadiran Jordan mulai terlihat rutin di sekitar toko Shirley Express. Sohil memberinya kesempatan untuk membantu, mulai dari menata rak makanan, membersihkan area luar toko, hingga ikut dalam kegiatan pembagian makanan setiap malam pukul 9. Meski awalnya Jordan tampak kikuk, lama-lama ia mulai terbiasa. Ia tahu dirinya tidak bisa menghapus masa lalunya begitu saja. Tapi setiap kali ia berdiri di depan orang-orang, menyodorkan roti dan minuman hangat, ia merasa seperti sedang memperbaiki sedikit demi sedikit bekas luka yang dulu ia ciptakan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Komunitas sekitar pun mulai menyadari kehadiran pria baru ini. Sebagian penasaran, sebagian lagi hanya mengamati diam-diam. Tapi Sohil tidak pernah memperkenalkan Jordan sebagai mantan perampok. Ia hanya menyebutnya sebagai teman baru, yang kini ikut membantu dalam kegiatan sosial. Ada seorang ibu tua, langganan setiap pembagian makanan, yang suatu malam berkata, anak muda itu sopan sekali, selalu senyum. Rasanya ada melihat dia. Sohil hanya mengangguk dan tersenyum. Ia tahu, tidak perlu semua orang tahu kisah di balik Jordan. Yang penting sekarang adalah apa yang ia lakukan hari ini dan ke depan. Beberapa hari kemudian, Sohil menerima undangan dari sebuah komunitas interfaith, komunitas lintas agama yang biasa mengadakan diskusi dan seminar. Mereka meminta Sohil menjadi pembicara dalam acara bertema, kasih sayang dan pengampunan di dunia nyata. Awalnya Sohil ragu. Ia bukan pembicara, pikirnya. Tapi setelah berkonsultasi dengan beberapa teman dekatnya, ia akhirnya setuju. Jordan mendengar kabar itu dan langsung menawarkan diri untuk ikut. Kalau boleh, saya pengen datang juga. Saya nggak bakal ngomong. Saya cuma pengen denger. Siapa tahu saya bisa belajar sesuatu, ucap Jordan. Sohil mengangguk. Kamu bukan cuma boleh datang. Kamu bagian dari cerita itu. Hari acara pun tiba. Bertempat di sebuah ruang pertemuan kecil di pusat kota, sekitar 40 orang hadir. Mereka berasal dari latar belakang berbeda. Ada pendeta, imam masjid, pemuda gereja, mahasiswa, dan relawan sosial. Sebagian besar hanya tahu Sohil dari berita yang sempat viral beberapa bulan lalu. Sohil memulai ceritanya dari titik paling dasar. Tentang dirinya sebagai imigran, membuka toko kecil, dan bagaimana ia mencoba bertahan hidup di negara asing. Ia lalu menceritakan malam perampokan, reaksi spontan dirinya saat mengarahkan senapan ke perampok, dan keputusan penting untuk tidak menarik pelatuk. Sohil tidak menyebut nama Jordan. Ia tetap menjaga privasi pria itu. Tapi saat ia menggambarkan bagaimana si perampok menyesal dan kemudian mengirim surat 6 bulan kemudian, sebagian hadirin mulai meneteskan air mata. Waktu saya terima surat itu, kata Sohil sambil menunjukkan salinannya, saya sadar kadang keputusan paling manusiawi justru lahir dari momen yang sangat tegang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saya menarik pelatuk malam itu. Tapi saya bersyukur tidak melakukannya. Tepuk tangan pelan terdengar di ruangan.
Beberapa orang mengangguk-angguk. Lalu seorang pria tua, pendeta dari gereja lokal, berdiri dan berkata, "Cerita Anda mengingatkan saya bahwa keajaiban tidak selalu terjadi dalam bentuk yang spektakuler. Terkadang, keajaiban adalah keputusan sederhana yang lahir dari hati yang bersih." Sohil tersenyum dan mengangguk. Setelah sesi selesai, banyak orang datang menghampiri Sohil untuk berbicara, mengucapkan terima kasih, bahkan menanyakan apakah bisa ikut mendukung kegiatan sosial di tokonya. Jordan berdiri di samping, tidak banyak bicara, tapi seseorang memperhatikannya. Seorang pemuda Muslim mendekati Jordan dan berkata, "Kamu Jordan ya? Aku tahu kamu. Aku pernah lihat kamu di toko. Kamu keren, bro. Serius." Jordan terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Makasih. Saya cuma coba jadi lebih baik." Pemuda itu mengangguk. "Dan kamu udah di jalan yang benar." Setelah acara itu, efeknya mulai terasa. Beberapa orang dari komunitas lokal mulai berdatangan ke toko Sohil. Ada yang ingin menyumbang makanan, ada yang sekadar ingin bantu bersih-bersih, ada pula yang hanya ingin duduk dan ngobrol. Sohil tidak pernah mengira, satu tindakan kecil bisa melahirkan rantai kebaikan yang panjang. Jordan pun berubah. Ia lebih percaya diri. Ia mulai mengisi waktu luangnya dengan belajar Islam lebih dalam. Ia ikut kajian, belajar membaca Al-Quran, dan bahkan mulai ikut sholat berjamaah di masjid terdekat. Ia juga mulai terbuka dengan beberapa orang tentang masa lalunya, bukan untuk cari simpati, tapi untuk menunjukkan bahwa siapapun bisa berubah. Suatu malam, ketika kegiatan pembagian makanan selesai dan toko hampir tutup, Sohil dan Jordan duduk berdua di kursi kayu depan toko. Suasana malam tenang. Angin musim semi berhembus ringan. "Dulu saya pikir, kalau saya minta maaf langsung ke Anda, mungkin Anda bakal marah. Atau malah usir saya," kata Jordan. Sohil tersenyum kecil. "Kalau saya marah malam itu, mungkin sekarang kamu udah nggak ada di dunia ini." Jordan mengangguk pelan. "Dan saya bersyukur karena Anda memilih jalan yang beda." Sohil menatap langit malam. Bintang-bintang tampak jelas. Ia tidak menjawab apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini semua bukan karena dirinya semata, tapi karena petunjuk Allah yang menggerakkan hati manusia di saat-saat paling genting. Dan malam itu, di depan toko sederhana di pojok kota, dua pria dari latar belakang berbeda duduk berdampingan, bukan sebagai korban dan pelaku, tapi sebagai saudara seiman yang sama-sama ingin memperbaiki hidup mereka.